Shalom, salam kasih dalam Kristus. Dari Alpha Studio, Abraham menyapa. Bersama saya Nathan. Pada kali ini kita akan membahas tentang siapakah orang berdosa. Apa itu dosa? Kenapa manusia yang diciptakan serupa dengan Allah jatuh ke dalam dosa? Nah, dosa adalah ketika kita tidak taat kepada Allah. Kejadian 3 ayat 6 menjelaskan bahwa Hawa melihat buah itu baik menurut dirinya sendiri. Nah, inilah awal mula di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yaitu ketika ia menggunakan pemikiran, perspektif yang benar menurut keinginan dirinya sendiri, bukan menurut Allah. Nah, renungkan Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Nah, siapa nih orang-orang yang berdosa itu? Ada anggapan bahwa orang-orang berdosa itu adalah orang-orang di luar agama Kristen, itulah yang berdosa. Ketika sudah dibaptis dan masuk ke agama Kristen, maka dosa otomatis hilang dan namanya tercatat dalam buku kehidupan. Ada lagi pernyataan bahwa kalau bayi atau anak kecil itu masih suci. Hal ini, saudara-saudari, adalah salah. Ada juga yang beranggapan bahwa orang-orang di luar agama Kristennya itu padahal sama saja. Mau kita orang-orang Kristen juga sendiri, kita sama-sama saja berdosa kalau kita tidak serupa seperti Kristus. Nah, karena ulah manusia pertama, maka semua manusia itu telah berdosa. Roma 5 ayat 12, termaksud bayi dan anak-anak sekalipun. Nah, kita semua itu beroleh penebusan jika kita berada di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 4, 7, dan 11. Yang artinya kita harus hidup sama seperti Yesus yang telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, jadi meski kita sudah beragama Kristen, ikut ibadah mingguan, dan sudah bergereja di gereja bangunan, ikut pelayanan kemana-mana, tetapi tidak hidup dalam Kristus, tidak meneladani Yesus juga, itu sama saja percuma. Ingat, pertama-tama Kristen itu bukan agama, tetapi menjadi murid Kristus adalah yang pertama. Bagi kita yang siap melaksanakan setiap perintah Allah, kita lakukan hingga akhir hayat kita. Nah, Allah itu setia dan adil, dan bagi kita yang berada di dalam Dia, dalam Yesus, maka pengampunan atas dosa ada. 1 Yohanes 1 ayat 9. Namun manusia yang tetap melakukan dosa itu dan terus tidak berubah, ia sama saja mempermainkan Allah itu sendiri. Galatia 6 ayat 7. Dan barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan dapat pengampunan. Ada di Markus 3 ayat 29. Terima kasih, Mas. Tadi siapa ya? Isaya atau Nathan ya? Nah, pokoknya saya Lukas, saya mau lanjutin ya. Langkah tepat kita supaya stop berbuat dosa. Tentunya kita harus datang kepada Yesus. Seperti di firman-Nya Yakobus 4 ayat 8. Artinya, datang kepada Yesus itu sudah kita mencakup lembutkan hati, iya. Kita percaya kepada pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus yang tertuang dalam Alkitab, iya. Kita renungkan firman, kita uji kebenaran firman itu, iya. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita paham firman itu dan kita mampu melakukannya, iya. Kita hidup oleh Roh, menyangkal diri, memikul salib, wah semuanya. Itu kita melakukan segenap perintah Allah. Lalu kita hidup berjaga-jaga senantiasa, karena manusia itu masih hidup di dunia ini. Iblis tidak senang kalau ada yang mau menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, pasti kita akan digoda. Untuk itu, lindungi kita, bentengi diri kita dengan firman Tuhan. Kita lawan iblis. Seperti firman-Nya Matius 24 ayat 42, kita diminta untuk berjaga-jaga. Nah, banyak orang memiliki pikiran nih bahwa ia tuh tidak layak, lalu meratapi kesalahan-kesalahan di masa lalu, ya, dia sedih gitu kan, flashback, terus merasa kalau aduh, godaan dosa ini gak bakal bisa lepas dari hidup saya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya terjadi karena respon dan keinginan manusianya sendiri. Nah, Yakobus 1:14, manusianya itu sendiri yang mau galau, flashback. Nah, padahal Tuhan Yesus sendiri tidak, Allah sendiri tidak mau mengingat atau mau mengungkit dosa kita. Contohnya di Yohanes 8 ayat 7. Ketika itu ada perempuan yang berbuat zina mau dirajam. Tuhan Yesus mengampuni kok. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Nah, dari situ kita tahu bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Dia melihat respon kita. Maka sekarang kita harus fokus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukan segala aktivitas kita, bagian kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Kita lihat apa yang ada di hadapan kita. Lupakan masa lalu kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 13. Ya, seperti itu yang bisa saya share. Kami share ya, karena tadi ada teman saya juga sini, Nathan dan Isaya. Baik, terima kasih saudara-saudari. Tetap semangat merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya. Semoga dalam keadaan yang sehat senantiasa. Salam, Roh Kudus menyertai.